Shalom, jemaat kasih dalam Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam hadirat Tuhan. Saat pagi hari yang indah ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita, kita mau belajar duduk diam dalam hadirat Tuhan. Apapun yang kita bawa saat pagi hari ini, baik itu permasalahan kita mempunyai beban permasalahan masing-masing. Tetapi tentunya kita boleh berharap kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang mampu mengubahkan setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu.
segala kerinduan. Kami ingin memuji-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus, seberapa kami yang hadir di tempat ini. Dan kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan Kau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami tahu Tuhan seberapa banyak permasalahan kami yang kami bawa, dan kami tahu banyak sakit penyakit penderitaan kami saat ini Tuhan. Dan kami mau bawa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan yang kami andalkan hanyalah Engkau saja Tuhan Yesus. Engkau bertahta di atas segalanya Tuhan, dan Engkau punya kuasa atas hidup kami Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami mau tetap duduk diam mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Dan kami mau rindu dibentuk Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk dipulihkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Mazmur 91 berkata, Dia duduk di tempat maha tinggi. Dan kami percaya Bapak, ketika kami persiapkan hati kami dari rumah dan kami mau duduk diam, kuasa-Mu nyata dan lawatan-Mu nyata, dan mujizat-Mu akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau lawat kami satu persatu Tuhan, persiapkan setiap hati kami. Kami siap untuk memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ada sukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat, yang merasakan kasihnya Tuhan. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Sebenarnya kita ini adalah jemaat Tuhan yang punya identitas. Identitas kita itu apa? Sebagai pemuji. Maka jangan sia-siakan waktu yang sudah Tuhan berikan saat pagi hari ini adalah waktu yang tepat untuk memuji. Siapa yang rindu memuji nama Tuhan pada pagi hari ini? Boleh angkat tangan sekali lagi. Saya udah jemaat kita beri. Boleh di rumah juga sama-sama kita mau bersorak-sorak. Kita mau pakai suara kita mau pakai tangan kita untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuatkan kekuatan penuh kemuliaan.
semuanya itu. Ketika kita melayani dengan tulus, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus selalu menyatakannya. Dan apapun pergumulan saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Jangan pernah katakan bosan. Oh, doaku tidak terkabul, aku banyak dosa. Tidak ada kata seperti itu bagi Tuhan Yesus. Dalam masa-masa tersulit saat ini, saya tahu seberapa banyak saudara yang membawa permasalahan sakit, penyakit. Saudara percaya akan mujizat Tuhan Yesus? Amin. Boleh lambaikan tangannya siapa yang percaya bahwa ada mujizat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat tangan dan berangkat, dan Engkau melihat hati kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
Haleluya. Biar Tuhan Yesus di dalam kelemahan kami, kuasa Allah tetap bekerja dengan sempurna. Biar kami tetap dekat dengan Tuhan. Pagi hari Tuhan, biarlah setiap pujian yang telah kami naikkan itu Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kami untuk menerima firman Tuhan. Biar kiranya pada saat ini kami mau mengambil bagian yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan lah yang membuat kami kuat menjadi kehidupan ini Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya bahwa mujizat Allah tetap terjadi sampai saat ini. Kuasa Allah tetap sama dari dulu sekarang sampai selamanya. Kami tetap percaya Engkau Tuhan, mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Ada beberapa jemaat yang sudah hadir, tetapi seperti yang saya umumkan, karena ini juga sesuai anjuran pemerintah untuk yang lansia dan juga untuk anak sekolah minggu, dikatakan belum hadir gitu ya. Tetapi saudara, kalau kita diberikan kesehatan, saudara, dengan prima, itu kan karena anugerah Tuhan ya. Dan saya percaya yang hadir di sini juga udah dikuatkan oleh Tuhan sehingga punya tekad untuk datang ke pagi. Tapi tetap jaga kesehatannya, tetap melakukan yang menjadi protokol kesehatan, menggunakan masker. Dan kami juga puji Tuhan hari ini sudah dapat cek suhu juga ya, sehingga tadi jemaat dicek suhunya semua sehat ya, puji Tuhan. Juga ada hand sanitizer. Itu yang penjagaan secara jasmani yang kita lakukan ya. Sepertinya kita harus masih menunggu untuk memasuki masa yang benar-benar dikatakan new normal ya. Karena waktu itu saya juga sempat ngobrol dengan suami ya. Kalaupun nanti kehidupan kita pulih, kebiasaannya akan menjadi baru semuanya, nggak sama dengan yang dulu ya. Makanya disebutnya new normal. Nah, kita lihat bahwa untuk COVID ini masih ada peningkatan ya, belum habis gitu ya. Di Indonesia pun sama gitu. Nanti ada yang banyak yang sembuhnya, tetapi ada juga yang dideteksi kena COVID gitu ya. Tapi kita tetap berdoa. Yang lebih penting adalah dikatakan kita harus menjaga imunitas tubuh kita ya. Saat ini yang menjadi perhatian adalah imun tubuh dikatakan ya, menjadi sangat penting. Imun itu adalah daya tahan tubuh dikatakan. Di Indonesia Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa kita harus berdamai katanya dengan keadaan saat ini, hidup berdampingan dengan COVID ya. Jadi imunitas ini harus dijaga betul-betul. Setiap orang harus memperhatikan benar-benar dirinya, harus disiplin, tidak boleh masa bodoh. Karena kan dikatakan kita bisa terjangkit atau jadi penular gitu ya. Jadi kita benar-benar harus disiplin melakukan protokol kesehatan. Bagaimana caranya dikatakan untuk meningkatkan imun tubuh? Salah satunya konsumsi makanan bergizi. Apa sih makanan bergizi itu? Ada yang bisa sebutkan? Gampang sebetulnya. Sehat 5 sempurna. Sehat 5 sempurna gitu ya. Babi. Katanya mendekat itu makan B2 gitu ya. Tetapi segala sesuatu yang bergizi dan sehat tentunya, nggak semua dimakan gitu ya. Perhatikan makanan kita. Olahraga juga cukup, olahraga sesuai kebutuhan, karena beda usia juga olahraganya berbeda gitu ya. Kalau yang udah lansia dengan yang muda beda olahraganya, tapi usahakan untuk olahraga katanya setiap hari minimal 30 menit gitu ya. Nah, berjemur, kemudian konsumsi vitamin. Vitamin yang diperlukan saat ini C, D, E masih laris ya. Kadang-kadang kita pas lagi mau beli vitamin nih suka kehabisan gitu ya. Jadi betapa berharganya saat ini orang-orang untuk menjaga imun. Terbukti kan gitu, kalau kita nyari vitamin habis nih gitu ya. Tiap kali kita ke apotek yang ditanyain vitamin gitu. Mungkin kita belanja juga ibu udah mulai memperhatikan, beli sayur gitu ya. Nggak perlu mewah, tapi makanan sederhana atau buah pepaya aja menyehatkan gitu ya. Jadi yang penting kita harus makan makanan yang bergizi. Itu yang disebut imunitas secara jasmani atau physical immunity dikatakan. Nah, hari ini siapa yang baca akurat? Akurat hari ini kan tertulis katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu di dalam Amsal 17 ayat 22. Dikatakan di situ dikutip di akurat bahwa jika kita marah 5 menit saja, imun tubuh akan menurun 6 jam ke depan.
Dan jika kita menyimpan dendam dan kepahitan menyebabkan imun tubuh mati. Lihat saudara, betapa berbahayanya ya jika dari hati sendiri kita dikatakan itu mempengaruhi imun tubuh saudara. Ya, jadi harus lebih banyak sabar di saat seperti ini. Dan juga yang menyimpan kepahitan dan dendam dikatakan tidak boleh lagi, karena itu dapat merugikan diri sendiri, imun tubuh akan menjadi mati. Di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi bukan hanya tubuh saja yang dijaga, tetapi hati kita harus dijaga, dikatakan dengan segala kewaspadaan, karena dari hati kita terpancar kehidupan. Kehidupan di sini bukanlah kehidupan jasmani saja, tetapi lebih pada kehidupan rohani yang pasti akan berdampak pada kehidupan jasmani, dikatakan. Terbukti ya tadi ya, kalau hati kita lagi nggak beres itu mempengaruhi imun. Tapi dikatakan kalau hati kita bersukacita itu juga akan menyebabkan dikatakan obat yang manjur. Jadi saudara tidak memerlukan obat di apotek, tetapi dikatakan kalau hati kita gembira itu menjadi obat yang manjur untuk kehidupan kita dan meningkatkan imun tubuh, dikatakan. Ya. Nah, ada lagi itu secara hati, tetapi apa yang timbul dari hati itu juga sangat tergantung dengan keadaan kondisi jiwa kita. Tadi dikatakan dari hati kita terpancar kehidupan. Bagaimana dari hati kita bisa terpancar kehidupan? Oke, tadi jangan marah. Oke, tadi jangan menyimpan pahit kedendaman. Bagaimana cara menghilangkannya itu? Jadi itu bergantung kepada imunitas rohani kita yang sudah di-share ya. Tema khotbah pagi hari ini adalah spiritual immunity, jadi imunitas rohani. Ya, imunitas rohani. Kenapa? Karena seketar-ketarnya kita sudah melakukan misalnya makan makanan bergizi, terus minum vitamin, olahraga sudah cukup gitu. Nggak memungkiri ya, kita bisa aja terkena sakit bukan karena COVID aja, tetapi misal karena capek nih bekerja, kadang-kadang kan tubuh jadi lemah, atau misalnya udara hanya COVID aja ya, atau karena hewan misalnya gigit nyamuk, kena demam berdarah, itu juga kan imunitas akan menurun gitu ya. Nah jadi tubuh jasmani ini rentan gitu ya. Jadi kalau kita saat ini alami sakit sedikit, orang-orang mulai gimana nih supaya cepat sembuhnya gitu ya. Kalau batuk dikit, tadi juga WL-nya bilang aku nggak enak badan gitu, pasti akan mencari cara untuk aku harus sehat lagi, vitamin segala macam gitu ya. Dan hati-hati jangan sampai itu mempengaruhi hati dan pikiran kita. Kadang-kadang kita jadi parno ya, batuk dikit kan jangan kena COVID ya. Ntar pilek jangan-jangan kena COVID gitu ya. Tadi kita memperhatikan tadi ya protokol kesehatan itu yang bisa kita lakukan, usaha yang bisa kita lakukan ya. Tetapi kadang-kala masih juga kita dilanda kekhawatiran kayak tadi ya, parno gitu ya, kekhawatiran. Padahal firman Tuhan katakan jangan kamu khawatir akan apapun juga, tapi tetapnya manusia khawatir. Waktu zaman Nazi, orang-orang beriman menghadapi Nazi itu juga mencekam ya saudara. Itu bentuk lain dari virus ya. Mereka bilang ketakutan, kekhawatiran gitu. Nah, seseorang yang bernama Corrie ten Boom mengatakan demikian. Kekhawatiran tidak meniadakan kesusahan hari esok, tetapi kekhawatiran itu meniadakan kekuatan hari ini. Jadi saudara, kalau Anda khawatir atau saudara khawatir, itu akan menyebabkan tidak ada kekuatan hari ini, dikatakan meniadakan kekuatan hari ini, bukan meniadakan kesusahan hari esok saja, tetapi kekhawatiran itu meniadakan kekuatan hari ini. Jadi kekhawatiran bisa membuat seseorang menjadi lemah. Hal yang lain yang menyebabkan imun rohani kita menurun juga karena takut melakukan segala sesuatu. Waspada boleh saudara, tapi kan kadang-kadang ada yang orang ngerem diri gitu, takut gitu ya, jadi parno gitu ya. Untuk memulai ibadah pun memang sekarang kan harus hati-hati gitu, tapi jangan sampai ketakutan, masa nggak ibadah selamanya gitu ya. Nah terus berhati-hati harus, tapi jangan sampai ketakutan karena justru itu akan melemahkan imun tubuh kita. Jika saatnya tiba kita bisa ibadah offline lagi, jangan takut ya saudara ya. Saat ini mungkin seseorang nggak mungkin diam terus di rumah. Kalau kepala keluarga atau ibu-ibu rumah tangga sudah mulai berpikir, aku harus bekerja apa ya? Bahkan ada yang memikirkan secara online deh gitu. Tapi kalau yang harus bekerja gitu, saya percaya Tuhan akan melindungi. Jadi jangan takut ya. Kehidupan saudara jangan stuck gitu karena hanya penyakit atau ada pandemi
COVID ini, ya. Kita jadi diintimidasi ketakutan karena di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, ya dikatakan. Nah, contohnya gini, saudara, waktu kelaparan melanda bangsa-bangsa, ya termasuk bangsa Israel waktu itu, Yakub menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir untuk memberi makanan. Mereka tidak hanya diam menunggu berkat turun dari langit, oh Tuhan tolonglah, mereka terus tidak berbuat apa-apa, tetapi mereka bertindak, berusaha, ya, dan dikatakan Tuhan memelihara kehidupan mereka. Jadi saat ini, saudara, jangan karena pandemi ini kehidupan saudara tidak aktif lagi atau tidak menghasilkan gitu ya, tetapi Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan tetap menjadi berkat di tengah pandemi ini. Ya. Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika kita tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kecelakaanmu. Ya, jadi semua berawal dari hati ini. Jangan sampai tawar hati ya, saudara ya. Biarlah di saat pandemi ini Tuhan memberi hikmat bagi kita untuk kita bisa menjalani hidup ini dengan bergantung dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Ya, nggak bisa bergantung dengan kekuatan sendiri, tetap bergantung pada Allah. Kita akan baca dalam Mazmur 37 ayat 3. Ini masih ayat pembuka ya, saudara ya. Mazmur 37 ayat yang ketiga. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saat ini kita nggak bisa lari kemana aja. Mungkin orang yang punya duit, kalau misalnya ada satu wabah di satu daerah, bisa gini, saya pergi aja gitu ya. Seperti ada salah seorang yang punya uang, mondok di mana gitu ya, pergi, di sana juga terkena gitu ya, saudara. Tapi dikatakan, diamlah di negeri dan dikatakan, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Jadi saat ini tetap percaya kepada Tuhan. Setelah setiap usaha manusia sudah kita lakukan, seperti tadi ya, menjaga imun tubuh, melakukan segala macam, menjaga kesehatan ya. Akhirnya kita tetap harus percaya kepada Tuhan. Sebetulnya itu harus di posisi utama, saudara ya. Percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik dikatakan. Percaya bahwa tanpa seizin Tuhan tidak ada sesuatu yang buruk terjadi pada kita. Mazmur 91 ayat 7 dikatakan demikian. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Tanpa seizin Tuhan tidak akan ada sesuatu yang buruk terjadi pada kita. Saudara percaya itu? Amin ya. Saat ini kita juga jangan berhenti untuk berusaha, tetapi tetap berkarya, tetap jaga imun, tidak meninggalkan ibadah. Saat ini maksudnya yang lansia kan, belum boleh nih, usahakan untuk ikut ibadah online gitu ya. Jadi jangan juga diabaikan, udah kelamaan libur nih, nanti aja lah. Atau misalnya nggak ada kuota, ada berbagai banyak alasan untuk kita tidak bisa ikut ibadah gitu ya. Tetapi saya percaya jemaat GBS Kalvari ini mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, tapi mencintai Tuhan, jadi akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengikuti ibadah tetap setia ya, walaupun secara online yang bisa datang ke gereja juga, puji Tuhan gitu ya. Tetap dekat Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan tetap berjuang dikatakan. Nggak hanya udahlah begini aja deh gitu, tetapi harus berjuang saudara ya. Karena waktu hampir 3 bulan ini membuat kebiasaan baru juga di dalam kehidupan kita. Kan udah lama nih nggak ibadah. Untuk ibadah aja kadang susah gitu ya. Puji Tuhan, tapi yang masih punya semangat di rumah, kangen nih pengen ibadah. Sehingga pada waktunya nanti saya percaya saudara-saudara semua akan kembali lagi ke sini gitu. Tetapi menjadi warning kalau pada saat ini saudara pun misal ya, saya percaya jemaat GBS nggak ada gitu ya. Tetapi ini hanya satu contoh saja. Tetapi bahaya kalau misalnya pada saat pandemi ini pun saudara kan udah kelamaan di rumah, jadi menganggap ibadah biasa aja gitu. Saudara, seperti saya pernah khotbahkan juga, walaupun ibadah secara online, tapi saudara bisa merasakan kehadiran Allah, yaitu ketika saudara menyiapkan hati gitu. Nggak hanya waktu pas ibadah online merhatiin yang gelis ini gitu ya, atau tuh salah tuh musiknya atau gitu. Nggak seperti itu, tapi waktu lagi ibadah online itu benar-benar kita yang nyiapin hati itu. Jadi waktu WL, ayo kita memuji Tuhan, kita ikut mengangkat tangan memuji Tuhan seperti itu. Jadi hanya mantengin HP, nontonin gitu. Aduh terus dia mah dilewatin gitu. Nggak hanya seperti itu ya. Atau
iya firmannya aku kepanjangan nih, majuin aku tetap, jadi nggak dapat pesannya gitu ya. Jadi saudara benar-benar ikuti seperti ibadah di gereja ya. Atau aduh saya nggak punya HP, saya nggak bisa ibadah online. Kan kami sudah menyediakan PDF ya. Kalau nggak punya kuota itu usahakan untuk bisa mendapatkannya ya. Bisa baca langsung itu mungkin nggak sebesar menonton live streaming ya. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak bisa ikut ibadah, nggak bisa baca gitu. Bisa baca gitu ya. Atau udah di print, saya titipkan di Bapak Teddy, jadi bisa diambil nih tokonya Bapak Teddy gitu ya. Tapi terakhir udah nggak ada yang ngambil katanya gitu ya. Jadi kita harus berusaha untuk terus meningkatkan iman kita dengan membaca firman. Itu sebetulnya kuncinya ya. Kita akan masuk di dalam inti bahwa dikatakan gini, dasar iman. Nah tadi saya mengutip tentang iman, bukan ketakutan, tetapi kasih kepada Tuhan dan manusia. Katakan tetap lakukan yang baik untuk Tuhan juga kepada manusia. Dan saya percaya jika kita mengasihi Tuhan, maka kita harusnya benar-benar percaya kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti percaya kepada Tuhan. Iman dapat meningkatkan imun tubuh. Perhatikan, iman dapat meningkatkan imun tubuh. Dan itu bisa mempercepat proses penyembuhan ya. Jadi kan sekarang suka ada gini nih, jadi dilema buat hamba-hamba Tuhan. Kalau dulu tadi baru diobrolin ya, kurang sehat, ayo saudara datang ke gereja, percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna, saudara pasti sembuh. Saat ini kalau nggak sehat, jangan ke gereja ya, takut nularin atau ketularan begitu kan gitu. Tapi saya tetap percaya loh saudara ya. Tadi kan Ibu PL ngenak badan, saya juga agak-agak ngenak badan. Tapi saya gini, memproteksinya ya saya minum vitamin ataupun dan lain sebagainya. Tetapi saya berusaha untuk melepaskan setiap kekhawatiran di pikiran saya. Pasti ada kekhawatiran, betul ya? Aduh saya takutnya gitu, padahal mah enggak gitu ya. Cuma itu menjadi paranoid kan gitu ya, parno gitu. Nah jadi corona bener ya, nyebelin gitu ya. Nah tetapi dikatakan iman itu dapat meningkatkan imun tubuh. Jadi saudara harus percaya jika iman saudara dibangun, saudara itu meningkatkan imun tubuh, dan dikatakan itu dapat mempercepat proses penyembuhan, mengurangi komplikasi penyakit ya. Jadi jangan khawatir saudara ya, saya tetap memegang firman Tuhan kok. Nah kita masuk dalam inti bagaimana meningkatkan iman. Kita baca di dalam Roma 10 ayat 17. Ayat ini udah pada hafal kali ya? Ada yang hafal nggak? Roma 17 ayat yang ke-10. Kita baca ya. Roma 10 ayat 17 terbalik ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu kuncinya saudara. Iman timbul karena mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa didapat ketika kita ikut ibadah seperti ini atau ibadah online, membaca firman Tuhan sendiri ya, baca renungan rohani. Ketika berdoa dan juga ketika memuji Tuhan. Karena kan ketika memuji Tuhan ada perkataan firman Tuhan. Itu dapat meningkatkan iman. Siapa di sini yang suka memuji? WL udah pasti nih ya, di mana saja memuji. Makanya sehat tuh, ya, cepat sembuhnya gitu. Ya, saat ini kita mungkin mendengar banyak hal tentang COVID ini yang membuat kita khawatir. Boleh-boleh saja kita membaca artikel pengetahuan untuk melengkapi, wah harus begini, harus begitu. Tetapi jika rasa khawatir itu muncul, ingat hal itu akan menurunkan imun kita. Jadi tingkatkan iman untuk menaikkan imun, ya, jangan terbalik. Tingkatkan iman untuk menaikkan imun. Kita harus mendengar firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Filipi 4 ayat 6 katakan apa? Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudara jangan khawatir dikatakan, tapi harus berdoa. Nyatakan setiap keinginan kita di dalam doa dan permohonan syukur. Jadi doa dapat mengalihkan kekhawatiran kita, membuat kita tenang. Jadi tetaplah berdoa dan bersyukur ya. Ketika kekhawatiran datang, bukan hanya COVID aja. Saat ini kan kekhawatiran banyaknya, dampak karena COVID juga banyak. Kehidupan ekonomi khawatir kan saudara.
berdoa dan tetap bersyukur. Dikatakan bersyukur bahwa kita masih diberikan kehidupan. Pagi hari ini pun saya tetap bersyukur. Saya masih bisa melihat keluarga saya, masih bisa bernafas, masih bisa melayani Tuhan. Itu juga hal yang bisa saya syukuri gitu ya. Selama kita bernafas dikatakan pujilah Tuhan. Di dalam Mazmur 150 ayat 6 dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya dikatakan. Jadi memuji Tuhan ini juga dapat menaikkan imun tubuh saudara. Jadi selama saudara masih bernafas, semua masih bernafas kok. Ya, tidak ada yang tidak bernafas di sini. Dikatakan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Itu dapat menaikkan imun tubuh. Jadi berdoa, mengucap syukur, tadi mendengar firman Tuhan. Tetapi mendengar firman Tuhan itu bisa melalui tadi ya, beribadah, terus dari itu membaca firman Tuhan, berdoa, mengucap syukur dan juga memuji Tuhan. Jangan nyanyi lagu-lagu dunia yang galau. Saat ini kalau saya lihat status WA suka ada TikTok tuh ya. TikTok kan lagu-lagunya aduh bikin mellow gitu ya, malah bikin aku istri yang tertindas gitu ya, atau apalah ya, nggak ngerti lah gitu ya. Atau yang galau-galau, yang putus sama pacarnya gitu. Itu membuat imun tubuh kita akan menurun. Tetapi Tuhan katakan berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan kau dan kau akan memuliakan aku. Itu dalam Mazmur 50 ayat 15. Jadi memuliakan Tuhan saudara. Jadi puji Tuhan. Jangan memuji lagu dunia, bukan nggak boleh ya. Anak saya juga senang suka nyanyi lagu-lagu kan enak-enakan ya, lagu Korea gitu ya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita nyanyikan lagu dengan bahasa negara orang lain atau daerah, kita harus juga perhatikan liriknya sebetulnya. Jangan asal nyanyi ya, kadang-kadang enakan gitu, punya artinya ternyata bahaya gitu. Jadi harus tahu artinya juga gitu. Tapi kita menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan yang dikatakan itu benar-benar membangkitkan semangat, membuat imun tubuh naik. Tadi buktinya ya. Saya udah berusaha sedikit nyanyi aja itu harus maksimal saudara. Saya itu kerasa loh ke badan. Coba dibanding saudara diem aja ya, betul ya. Pengennya tadi loncat gitu kan. Nah itu akan membuat imun tubuh kita naik saudara, dibanding saudara diam aja gitu ya. Kesehatan adalah karunia Tuhan. Dengan kesehatan kita bisa mengasihi dan melayani Tuhan. Jadi jika sampai sekarang saudara masih hidup dan sehat, jangan lupakan kebaikan Tuhan ya. Ayo mulailah kita terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, tidak ada alasan untuk saudara tidak bisa ibadah, saudara. Ada banyak cara. Selain saat ini mungkin yang tua-tua belum bisa datang ke sini ya, sebagian besar itu ada juga yang bisa datang ke sini. Sehat puji Tuhan, tapi jangan sudah khawatir atau takut juga. Nah, tetapi yang di rumah, ayo ikuti ibadah live streaming, ibadah online. Pokoknya dapatkan firman Tuhan. Karena dikatakan dengan kita mendengar firman Tuhan, mendapat firman Tuhan, itu dapat meningkatkan imunitas rohani kita dan berdampak kepada imunitas jasmani kita, saudara. Ya, terbukti tadi dapat menyembuhkan sakit dan juga komplikasi penyakit. Kalau masalah umur mah urusannya Tuhan ya. Saya kemarin banyak juga melihat video-video kesaksian bahkan anak kecil yang terkena leukemia dikatakan divonis dokter bahwa hidupnya hanya beberapa hari saja, beberapa minggu saja, tapi dia bisa bertahan hidup sekian bulan karena dia berdoa kepada Tuhan. Terus dia punya harapan ingin melihat mamahnya lagi mengandung ya. Mungkin saudara pernah lihat video itu ya. Mamanya lagi mengandung, dia pengen menyaksikan adiknya lahir dan itu tercapai saudara. Walaupun akhirnya anak ini harus meninggal juga karena leukemia. Umur adalah urusannya, tetapi lihat ketika seseorang punya semangat untuk hidup, dia dekat sama Tuhan, berdoa, percaya bahwa Tuhan tuh sanggup memberikan dia nggak minta panjang-panjang, nggak minta Tuhan beri saya umur panjang, enggak, tapi Tuhan izinkan saya melihat adik saya lahir dan dikabulin sama Tuhan. Tetapi dia percaya, udah saatnya dia harus pulang, dia percaya, dia malah memberi penghiburan kepada papa mamanya, dikatakan, papa mama jangan sedih karena saya akan pulang ke surga, dikatakan. Itu luar biasa imannya seorang anak kecil. Bagaimana dengan kita menghadapi pandemi ini? Jangan sampai imun tubuh kita menurun, apalagi imun rohani. Kita harus meningkatkan imunitas rohani, yaitu dengan cara iman kita harus ditingkatkan. Amin, saudara. Saya percaya sekali lagi jemaat GBS Kalvari khususnya dan setiap orang yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi jangan khawatir dan takut lagi menghadapi situasi seperti ini. Tingkatkan iman saudara.
karena itu dapat menaikkan imunitas rohani. Lebih banyak firman Tuhan yang masuk ke dalam telinga kita dan hati kita, imun tubuh saudara akan lebih meningkat, ya. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan yang berikan kekuatan oleh kuasanya untuk kita menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Itu tertulis di dalam Kolose 1 ayat 11. Itu tetap tekun dan sabar, ya. Masalah ini saya percaya akan cepat berlalu. Kan kita nggak tahu ya ke depan seperti apa, tapi iman itu akan membuat kita punya harapan untuk terus hidup di dalam dunia ini di tengah pandemi seperti ini. Tidak jadi tawar hati atau patah semangat, sehingga ada beberapa orang yang saya percaya itu tidak percaya Tuhan, ya saudara. Menghadapi ini udah patah semangat, akhirnya bunuh diri, loncat dari ketinggian gedung, mati sia-sia, saudara. Nggak seperti itu, saudara. Tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan dikatakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan melakukan firman Tuhan. Amin. Tetap dengar firman Tuhan, ya. Berapapun usia saudara, mungkin ada opah-opah juga di sini, tetapi percaya bahwa tadi dikatakan kalau bukan atas izin Tuhan tidak akan yang buruk terjadi atas kehidupan kita. Puji Tuhan, saya undang pada pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan naikkan satu pujian sebelum doa penutup, saudara, sambil kita renungkan firman Tuhan yang kita dapat pagi hari ini, bahwa iman adalah kunci untuk menaikkan imunitas rohani kita, saudara, yaitu dengan mendengar firman Tuhan. Jangan sehari pun saudara lewati, saudara mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Jangan, saudara, bahaya untuk rohani kita. Jadi tiap hari saudara harus minimal membaca firman Tuhan, ya. Tiap minggu, apalagi seperti ikuti midweek worship juga hari Kamis masih ada, kan, saudara ikuti, taati, karena itu sebetulnya berguna untuk kita semua. Bukan karena pendetanya pengen dilihat, enggak, saudara, ataupun wah GBS supaya terkenal, enggak, saudara. Tetapi dengan pelayanan seperti ini, saudara, saya percaya pelayanan hari Minggu, hari Kamis memberkati banyak orang. Enggak terbatas saat ini, Tuhan sedang menguji sebetulnya iman kita, termasuk para hamba-hamba Tuhan saat ini. Untuk para hamba-hamba Tuhan, percayalah Tuhan tuh memelihara kehidupan kita, mengasihi kita, jadi jangan khawatir. Karena dengan pelayanan seperti ini lebih banyak firman Tuhan akan disebarkan dan mereka akan mendengar bahwa kekuatan itu datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maksudnya kita akan menjadi saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya.
yang terpenting adalah iman kami untuk meningkatkan imunitas rohani kami Bapa, sehingga imunitas jasmani kami akan meningkat. Itu yang terlebih penting. Oleh sebab itu kami percaya Bapa, setiap dari kami Tuhan Yesus di masa-masa pandemi ini Tuhan akan lakukan. Kalau kami punya imunitas yang kuat di dalam Tuhan, maka Tuhan Yesus semuanya tidak akan, sesuatu yang buruk tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih, tutup untuk kami semua dengan kuasa dari Yesus, sehingga Tuhan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk firman-Mu, untuk kehadiran Tuhan. Baik juga jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir di gereja, yang masih ada di rumah-rumah, ataupun sebentar yang akan menonton siaran tunda, ataupun yang nanti membaca PDF dan juga hard copy. Berkati mereka semua agar mulai hari ini kami akan menjaga imunitas rohani kami dan akan terus bertambah baik dari hari ke hari. Dan iman kami bukan bertambah lemah, tapi semakin hari semakin kuat. Terima kasih Bapa dan pujian nama-Mu. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus antar kami, pasukan para malaikat Tuhan akan menjaga kami sampai di rumah dengan selamat. Dan tiba saatnya kami mendengarkan, kami akan mendapatkan berkat Tuhan. Saudaraku yang di gereja dan yang di rumah semua, mari kita mengangkat tangan kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkatilah roti makananmu dan air minumanmu, dan berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara silakan duduk dulu. Puji Tuhan, ada beberapa pengumuman saudara. Hari Rabu tetap ada doa puasa ya. Mari ikuti juga jadwal doa puasa ini. Jemaat yang kuat, saya percaya masih kuat ya. Karena doa puasa ini juga meningkatkan kekuatan iman kita saudara. Jadi ikuti hari Rabu. Dan kemudian Kamis ada midweek worship. Saudara bisa menyaksikan secara online di YouTube ya. Kemudian untuk ibadah raya masih berjalan seperti ini karena masuk masa transisi saudara. Kami di GBS Kalvari sudah mengizinkan jemaat yang sehat, yang masih muda-muda, ayo yang muda juga yuk ya. Karena kan sekarang Sabtu ada ibadah yuk, datang di ibadah rayanya gitu. Tapi untuk yang sudah usia benar-benar lanjut dan juga sedang sakit, jangan datang ke gereja. Bukan berarti tidak beriman saudara ya, tapi saudara harus menjaga sendiri kehidupan saudara ya. Tetapi dikatakan, saya percaya ketika iman saudara meningkat, sesuatu yang buruk kan tidak akan terjadi gitu ya. Dan Tuhan akan melindungi. Kemudian saat ini juga saya tetap berterima kasih untuk setiap jemaat GBS Kalvari yang tetap memperhatikan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Walaupun tidak bisa datang ke tempat ini, ada juga yang tetap memberikan persembahan dengan setia dan persepuluhan. Tuhan akan memberkati semua ya. Dan juga saat ini persembahan akan dijalankan sebentar oleh para pelayan Tuhan. Dan tetap berkarya saudara, tetap semangat menjadi kehidupan ini. Percaya bahwa Tuhan Yesus tetap memberkati kehidupan saudara. Apa yang saudara kerjakan pasti berhasil walaupun di masa seperti ini Tuhan memberikan hikmat. Akhirnya para pelayan Tuhan mengucapkan Happy Sunday, Jesus bless you.